Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tentang Animate ya dengan menggunakan software Blender, di mana karakter animasi yang saya sediakan ini sudah ada rignya, jadi tinggal kita animate saja. Tanpa perpanjang waktu, saya akan langsung mulai ya. Jadi pertama-tama kita akan buka software Blendernya dulu. Ya, bisa dilihat di timelinenya. Terus kita klik file project, kita buka file project yang kalian mau, yang kita mau ya. Terus habis itu open. Nah, di sini sudah terlihat karakter yang ada rignya atau tulang-tulangnya ya. Jadi tinggal kita animate saja. Cuman sebelumnya akan saya jelaskan dulu detail-detail yang ada di tubuhnya si karakter ini. Ya, yang di bagian sebelah kiri, di bagian jari kanan ya, jari tangannya itu ada, nah yang ini ya, ada yang namanya IK atau FK dulu ya, forward kinematic. Nah, apa itu forward kinematic? Jadi forward kinematic tuh pergerakannya itu ada di depannya ya. Jadi contohnya ketika FK itu sudah ada di tengah-tengah ruas itu, di ujung ruas jari, dia akan hanya menggerakkan di bagian depannya si FK itu, sementara di belakangnya dia tidak bergerak gitu, dia tidak sama sekali bergerak. Nah, kalau di bagian belakangnya itu ada yang namanya IK atau inverse kinematic ya. Apa itu inverse kinematic? Jadi si tulang yang ada di yang IK itu dia bergerak itu ke belakang tulangnya itu. Ya, jadi ketika IK diletakkan di tangannya itu, nah yang bergerak itu tuh keseluruhan. Jadi kalau ibaratnya kalau seandainya FK itu tuh dia seperti robot kaku, tapi kalau IK itu tuh dia halus gitu. Secara teratur pergerakannya. Kayak gitu. Nah, seperti ini dibandingkan dengan yang si IK-nya keseluruhannya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi perbedaan si IK dengan FK itu terlihat dari kalau FK forward kinematic dia dari tulangnya itu tuh hanya bagian depannya saja yang bergerak, tapi di belakangnya itu kaku. Sementara kalau IK di belakang tulangnya itu tuh dia secara halus keseluruhannya gitu, keseluruhannya ya. Dan kalau FK itu dia dipakai sebagai robotik ya, yang dipakai untuk gerak-gerak robot. Tapi kalau si IK itu inverse kinematic dia dipakai untuk pergerakan makhluk hidup, manusia gitu. Oke, kita lanjut ke pinggang. Nah, pinggang ini disebut dengan forward kinematic atau FK karena ini contoh lain dari FK ya. Karena kalau FK itu kan titik pusatnya itu gerakin satu bagian atas ya. Jadi bagian bawahnya itu tuh dia kaku gitu. Nah, di sini bone yang paling tinggi itu kan yang untuk menggerakkan. Jadi contoh gini, ada di sini ada 4 tulang. Ketika tulang satunya itu digerakkan ya, ditaruh FK di situ, maka nomor 2, 3 dan 4 itu akan bergerak. Gitu. Nah, coba kita lihat dulu. Nah, tuh, karena di nomor satu digerakkan, 2, 3 dan 4 juga. Ketika si tulang FK-nya itu ditaruh di nomor 2, maka yang bergerak itu 3 dan 4. Begitupun ketika FK ditaruh di tulang 3, hanya 4 saja yang digerakkan. Seperti itu. Nah, untuk di bagian kaki, kita turun ke bawah, kaki juga sama. Untuk penggunaan FK itu pada saat kita jinjit, ya pada saat kita jinjit, nah itu akan bergeraknya itu, nah seperti itu. Oke. Ya, kita langsung ke atas lagi, bagian rambut, bagian belakangnya. FK yang kita pakai ketika taruh di sini, yang bergerak itu tuh hanya bagian rambut. Nah, turun lagi ke bawah, FK itu ada, jadi yang bergerak itu hanya bagian bawahnya saja. Di bagian sini.
Oke. Nanti, nah digerakkan. Nah kalau seandainya FK-nya itu di bagian sini, akan digerakannya hanya di bagian bawahnya saja. Itu FK. Jadi bergeraknya itu ibaratnya ke depannya ya, bagian belakang itu tuh dia akan kaku. Gitu. Dia karena dia belum dikasih yang namanya FK atau forward kinematic. Ya, sampai di sini untuk pemberian FK dan IK ya. Kalau FK itu forward kinematik, kalau IK itu inverse kinematik, yang gunanya untuk apa juga tadi sudah saya jelaskan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara pembuatan animate yang sudah ada riggingnya di dalam karakter animasi ini. Contohnya di sini saya akan menggerakkan pinggul atau pinggang ya. Nah, di bagian pinggang sampai kepala itu kan pakai FK ya untuk ngegerakin. Jadi atur si pergerakan pinggang dan posisi kepalanya. Kita mau ke arah mana nih pergerakannya ya. Nah, contohnya saya mau ambil seperti ini ya, jadi ke kiri ke kanan begitu. Nah, gerakan pinggangnya apabila sudah cukup ya, langsung kita klik di tulang pinggangnya. Ya, klik. Nah, ini tulang pinggangnya. Terus tombol I ya di keyboard. Cari yang namanya location, rotation, and scale. Atau dengan kata lain untuk mencatat lokasi, rotasi, dan ukuran. Ya. Atau misalnya kalau seandainya kita bisa ini juga yang tadi itu saya bilang tombol I di keyboard secara shortcutnya. Nah, terus setelah itu akan bisa menggerakkan si bagian karakter animasi yang akan kita gerakin itu. Nah, setelah itu kalau seandainya kita mau pakai secara otomatis caranya, jadi kita klik tombol auto keying. Ya, auto keying yang ada di bawah yang ada buletan itu tuh ya, di sini bisa dilihat. Nah, lanjut itu tuh sebenarnya sudah aktif ya. Ketika kita memencet itu, kita menekan atau kita klik tombol keying itu sudah aktif mencatat pergerakan. Jadi ini pergerakan dalam frame satu frame itu. Nah, setelah itu ketika kita sudah gerakin di frame 1, kita akan lanjut ke frame berikutnya. Jadi gerakan yang sebelumnya kita gerakin itu kita gerakin lagi untuk frame yang berikutnya. Gitu. Nah, contohnya seperti ini. Ya, jadi semuanya sudah tercatat. Nah, setelah semuanya sudah kalian buat, kita akan di bagian N-nya ini ya, karena kan tadi kan di frame pertama itu kita sudah masukin gayanya ya, pergerakannya. Nah, kita mau menuju ke frame berikutnya. Jadi kalian hanya tinggal bikin di bagian kanannya ini masukin mau frame ke berapa. Jadi frame 1 ke frame berikutnya kalian masukin, contoh mau ke frame 20 nih. Nah, tinggal diklik aja atau tinggal digaris ke kanan itu. Nah, nanti tinggal kalian play dengan cara menekan spasi, dia akan bergerak sendiri. Seperti ini. Nah, jadi di playnya itu, nah seperti ini. Oke. Dan ada lagi secara gampang ya, jadi kita nggak usah membuat yang namanya ke kiri ke kanan dengan berulang-ulang, dengan cara otomatis copy pose ya, copy pose atau menduplikat pose dengan cara klik frame yang ingin di copy seperti ini, yang ada kuningnya ini ya di bagian bawah. Klik frame yang ingin di copy atau shortcutnya itu Shift D ya, Shift D. Tarik ke frame yang diinginkan ya. Contoh di sini ada frame di 40 gitu. Nah, kalau sudah selesai kalian tinggal klik lagi atau menekan spasi untuk play. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadinya seperti ini dia. Jadi ini cara otomatis ya, cara otomatis atau cara gampang untuk copy paste. Jadi ketika kita mau antara tangan kiri dengan tangan kanan mau bergerak sama gitu, itu lagi, hanya kalian nggak mau takut gaya ke kiri atau ke kanan salah, tinggal di copy paste saja, itu cara otomatisnya. Nah, kesempatan kali ini saya bisa menyampaikan untuk
materi atau praktek tentang animate dan penjelasan FK, forward kinematik, dan IK, inverse kinematik itu seperti apa. Nanti kita akan lanjut lagi ke materi berikutnya. Tetap semangat menjalankan pelajaran online. Kita doakan semuanya sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai gitu doang.